menjelaskan tentang henti jantung atau disebut juga dengan cardiac arrest. Henti jantung itu sendiri adalah keadaan di mana jantung tidak dapat berfungsi secara normal untuk memenuhi sirkulasi darah dan oksigen ke otak dan seluruh organ tubuh. Nah, ada ciri atau tanda ketika pasien mengalami henti jantung. Yang pertama itu pasien tidak berespon ketika dipanggil, diberi tepukan di pundak atau dicubit. Yang kedua itu pernapasan pasien tidak normal atau disebut juga dengan gasping. Yang ketiga itu denyut nadi arteri seperti karotis, femoralis, dan radialis tidak teraba. Nah, ketika terjadi henti jantung, maka peredaran darah akan berhenti, dan berhentinya peredaran darah ini mencegah aliran oksigen untuk semua organ tubuh. Organ-organ tubuh itu akan mulai berhenti berfungsi karena tidak adanya suplai oksigen termasuk di otak, yang mengakibatkan hipoksia serebral atau ketiadaan oksigen di otak yang menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dan berhenti bernapas secara normal. Kerusakan otak itu mungkin terjadi karena henti jantung tidak ditangani dalam 5 menit dan akan mengakibatkan kematian dalam 10 menit. Ada terapi farmakologi atau obat-obatan yang bisa diberikan pada pasien henti jantung, yaitu adrenalin atau epinefrin, amiodaron, atropin, lidokain, kalsium, magnesium, dan natrium bikarbonat. Nah, ada juga terapi diet yang bisa diberikan pada pasien henti jantung ini, yaitu terapi diet cairan dan diet kalium. Ada juga pencegahan yang dapat dilakukan agar seseorang tidak mengalami henti jantung. Yang pertama itu rajin berolahraga, yang kedua menjaga asupan makanannya seimbang, yang ketiga check up secara rutin, yang keempat tidak merokok, kelima menjaga berat badan ideal, keenam mengelola stres dengan baik, ketujuh menghindari konsumsi minuman beralkohol. Ada penata laksanaan yang bisa dilakukan pada pasien henti jantung. Yang pertama dilakukan itu persiapan. Nah, persiapan yang dilakukan ini yang pertama itu berupa mengecek respon pasien, dan setelah itu mengatur posisi pasien dan penolong serta memeriksa nadi korotis. Setelah itu lakukan pengkajian ABC. Yang pertama airway, pastikan jalan nafas itu terbuka dan bersih. Nah, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama itu teknik cross finger, yang kedua itu teknik head till chin lift, itu dilakukan pada pasien yang mengalami trauma kepala dan leher. Dan yang ketiga ada teknik jaw thrust maneuver yang dilakukan pada pasien suspek cedera servikal. Yang kedua itu breathing. Breathing ini memastikan pasien bernafas atau tidak dengan cara melihat pergerakan turunnya dada, terus mendengar bunyi nafas dan merasakan hembusan nafas atau yang disebut juga dengan look, listen, feel. Dan yang ketiga itu circulation. Circulation ini menilai sirkulasi darah pasien dengan menilai denyut arteri besar seperti karotis dan femoralis. Nah, setelah itu lakukan RJP sesuai dengan prosedur. Dan ada juga pemeriksaan diagnostik yang dilakukan untuk memastikan pasien ini mengalami henti jantung. Ada foto rongsen, ekokardiografi, katerisasi jantung, nuklear scan, dan ada juga pemeriksaan laboratoriumnya, yaitu ada